tokoh kita hari ini adalah Bung Husnu Abadi, seorang ahli hukum tata negara dan seorang dosen di Universitas Islam Riau dan mengajar di beberapa tempat, dan itu tentulah Bung Husnu yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbil alamin. Tok Tan tetap muda dan segar. Beginilah Tok Tan yang akhirnya juga berkembang menjadi Tok Tan Amor. Ya, Tok Tan Amor. Forever. Kalau bicara masalah Tok Tan, Bung Husnu juga seorang Tok Tan. Ya. Nah, sebab rupanya sudah punya cucu 12 kalau nggak salah. Ya. Betul. Inginnya. Oh, inginnya. Ya. Jadi setiap yang sudah punya cucu itu digelar Tok Tan, Datuk Jantan. Ya. Begini, Bung Husnu. Saya ingin tahu, dan juga pemirsa-pemirsa dimanapun di muka bumi ini juga ingin tahu, apa profesi Pak Husnu Abadi itu sehingga mampu menyelesaikan doktor sampai ahli hukum, sampai bisa juga mencetak begitu buku yang begitu banyak. Ini bagaimana proses sampai bisa membagi-bagi antara menulis dengan mengajar dengan dan segala-galanya itu. Bagaimana itu Pak Husnu? Terima kasih Tok Tan. Semua itu tentu saja karena bersama kawan-kawan juga. Saya di Pekanbaru sejak tahun 75. 75. Iya, jadi sudah 47 tahun lah. Kabarnya hijrah dari Bali atau dari Banyumas? Dari Denpasar, Bali. Oh, dari Denpasar, ya. Bali. Waktu itu saya juga kuliah di Universitas Udayana. Udayana Bali. Bali, teknik sipil. Cuma tak selesai. Hebat juga. Ya. Tak selesai itu yang hebat. Hebat karena tak selesainya Ya, itulah. itu Ya. Tapi hikmahnya tetap ada. Ya, karena kemudian saya mencari pekerjaan dan sebagai marketing di sebuah perusahaan, ditempatkan di Kota Pekanbaru. Kalau tidak salah marketingnya Kimia Farma ya? Di perusahaan Kenrus, Kenrus. ya, atau distributor farmasi namanya Faritex. Oh, Faritex. Farmasi import ekspor. Oh. Itu. Sambil bekerja saya ambil kuliah lagi dan ngambil fakultas hukum di UIN, di Universitas Islam Riau, dan akhirnya 6 tahun lebih saya siap, dan itulah yang kemudian merubah haluan. Tahun 86 saya mulai mengajar di Fakultas Hukum. Nah, sambil kuliah itulah saya bertemu dengan rekan-rekan penyair Pekanbaru, termasuk Aris Abeba, Farun Nasim Jabar, Safruddin Saleh Sungai Kegaji, dan lain-lain. Dimana senior kita adalah Ibrahim Satta, ya, itu Tintin, dan lain sebagainya. Saya menulis berlomba-lomba, menulis puisi. Tapi kemudian setelah selesai kuliah, tentu saya juga melanjutkan profesi sebagai dosen. Tentu banyak menulis buku, menulis artikel yang berkaitan dengan hukum, tapi kepenyairan tetap berlanjut, insya Allah sampai sekarang. Jadi waktu tinggal, kalau nggak salah pernah tinggal di belakang kampus IAIN di Jalan Pelajar. Itu tahun berapa itu? 79. 79. Jadi ketika saya berkeluarga, tempat tinggal sementara di belakang IAIN, tempat orang tua, tempat mertua. Oh. Begitu. Jadi kita berdekatan lah akhirnya, kalau tidak salah, dengan Bung Aris Abeba di depan IAIN. Ya, begitu. Sebab saya selalu bertandang ke rumah Pak Husnu ketika saya masih bujangan. Betul. Nah, di belakang kampus IAIN. Ya.
dan mengintip-ngintip perempuan cantik. Nah, begitu. Ya, karena UIN itu juga mahasiswinya kan banyak di situ, Banyak di ya, situ. karena belum pindah ke Panam. Ya. Betul. Betul. Lalu kembali pada hukum. Ya, Sebagai seorang seniman itu profesi. ya, Lalu sebagai yang prinsip hidup untuk kelangsungan hidup, untuk kelangsungan ilmu pengetahuan itu di Fakultas Hukum. ya. Nah, ada nggak celah antara seorang penyair dengan hukum yang betul-betul bertolak belakang dan kadang-kadang juga bisa bertaut? Itu Ya. bagaimana itu, Pak? Dalam beberapa perkuliahan ya, berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan kewarganegaraan, berkenaan dengan Pancasila, itu saya selalu memberikan materi Ya. yang berkenaan dengan pelajaran, bermula dari saya memberikan sejumlah puisi atau cerita pendek. Misalnya Ya. pada bulan November Hari Pahlawan, Pahlawan. ya, saya selalu memberikan puisi dari Kerawang Bekasi misalnya. Saya suruh mereka baca, saya suruh mereka mendeklamasikan, kemudian kita gali nilai-nilai yang dilahirkan dari puisi tersebut. Nah, itu sebagai contoh saja. Begitu, hukumnya di mana gitu ya? Maksudnya. Iya, artinya ada spirit bagaimana kita melihat negeri kita, Ya. bangsa kita, dan juga bagaimana melanjutkannya dengan melalui kalau secara hukum persis ya, Ya. itu mungkin agak jauh. Tapi karena saya mengajar Pancasila, Ya. maka disitulah saya bisa memasukkan beberapa jenis materi puisi, cerita pendek. Misalnya robohnya surau kami. Itu Hamka. apa? Anafis. Oh, Hanafi. Anafis. Itu apa masalah yang ada di sana dalam robohnya surau kami, yaitu kritik terhadap pemahaman agama pada masa itu. Kan Anafis tukang kritik kepada masyarakatnya. Nah, itu saya sampaikan apa makna dari cerita pendek itu. Nah, sehingga tetap relevan dengan mata kuliah yang saya berikan. Gitu. Jadi kalau melihat perjalanan itu kan boleh katakan mengawinkan atau menyandingkan antara hobi sebagai seorang seniman dengan masalah yang resmi tadi sebagai seorang dosen. Ya. Lalu bagaimana awak melihat pola hidup seniman itu yang kira-kira ada tak di segi hukum sedikit banyaknya harus diluruskan gitu? Iya, kalau berkenaan dengan itu, yang selalu muncul kan ketika proses penciptaan, Ya. kita harus mengemukakan keaslian karya kita. Artinya jangan sampai ada unsur-unsur plagiat, unsur-unsur penjiplakan. Karena pada beberapa kasus, termasuk di Riau, kan pernah terjadi kasus plagiat, ya. Misalnya lomba cerpen kalau tidak salah pada masa DKR, pada masa Bang BM Samsudin dan kawan-kawan sebagai juri. Nah, itu ada seorang penulis yang ternyata setelah dinyatakan juara, kemudian ketahuan dia melakukan plagiasi atas karya orang lain. Itu aspek hukumnya di situ. Walaupun masalah ini tidak harus diselesaikan secara hukum, tetapi dalam arti harus ada penyidikan kemudian sampai ke pengadilan, itu tidak. Lalu Dewan Kesenian Riau waktu itu mencabut gelar juara itu ya, walaupun piala dan sebagainya tak diambil ya, dicabut gelarnya. Nah, itu sudah, ya itu hukuman juga oleh itu kan secara besar. Ya. Kita menyusut secara kecil. Yep. Kalau ada kata-kata yang harus dihukumkan, itu bagaimana pihak yang mengetahui hukum sebagai seorang ahli hukum
yang berkecimpung di bidang perpuisian, ada bait-bait puisi yang kira-kira ada nggak yang bisa dihukumkan kata-katanya, tapi bukan secara besar gitu. Ya, ya ternyata dalam penciptaan itu ya tidak lepas dari pengaruh karya-karya orang lain. Cuma sekarang seberapa jauh ya, seberapa jauh itu bisa dikatakan terpengaruh ya, atau dia dianggap plagiasi yang kemudian meruntuhkan seluruh karyanya. Sebab misalnya begini, sebuah judul puisi berjudul Di Bawah Matahari, itu ternyata ada orang lain yang juga membuat puisi di bawah matahari juga. Apakah itu langsung plagiasi? Nah, tentu tidak ya. Demikian juga Kata-kata. Sebab kata-kata itu kan terbatas, bisa digunakan oleh siapa saja ya. Maka ini tak selalu. Kalau misal Bung Sutarji Kalzombari punya judul Walau, lalu kita juga buat walau, tapi isinya beda, ya tidak bisa. Tapi kalau misalnya ada satu kata yang tidak layak, misalnya, maaf Pak Husno, misalnya kalimat tai misalnya, lalu dipublikasikan kalimat tai, misalnya, itu kan kalimat tai itu kan boleh katakan kurang etis atau kurang etika didengar, karena sambungannya berbeda gitu. Ada nggak kata-kata yang itu yang layak diberitahu hukumnya apa? Apakah melalui ahli sastra, ahli hukum, ahli apa itu? Ya, selalu kata itu dipengaruhi oleh konteksnya. Jadi relevansinya. Ya, kalau hanya judul puisi tai, kemudian isinya ada beberapa bait berceceran, bergelimpangan dan sebagainya, ya menurut saya ya sebagai karya puisi sah-sah saja ya, tidak ada unsur untuk menghina orang lain, tidak ada unsur pornografi dan lain sebagainya. Jadi saya kira tak ada relevansinya dengan kaitan dengan hukum yang bisa dihukumkan. Itu tidak ada relevansinya hukum yang akan dihukumkan gitu ya. Iya. Sekarang selama menjadi dosen di hukum itu, ada suka duka sebagai seorang seniman lalu mengajar beberapa ragam berbentuk mahasiswa dengan karakter yang berbeda, ada gak kira-kira suka dukanya? Iya, mendidik mahasiswa memang merupakan satu problema yang beda dengan ketika kita menjadi guru pada level SD, pada level taman kanak-kanak dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka dengan latar belakang SMA yang beda-beda. Oleh karena itu mungkin ada nilai-nilai yang harus sama ya. Misalnya kalau ujian tidak boleh nyontek, misalnya itu bisa diterapkan. Dan bagi yang nyontek misalnya diberi sanksi, itu dapat dilakukan. Tetapi kalau dalam hal misalnya proses offline ngajar, memang agak kesulitan juga untuk mendisiplinkan ya. Misalnya ada yang terlambat, terlalu jauh masuknya ya, terlambat. Tetapi saya pikir mahasiswa punya hak untuk belajar. Mengapa harus ditolak? Tetapi karena terlalu toleransi, mereka tak disiplin. Nah, di antara dua inilah kita beli toleransi lah. Misalnya 20 menit terlambat, kita maklumi aja ya. Karena apa? Ya, kalau diteliti lebih jauh, letak rumahnya, kendaraannya dan sebagainya itu mungkin bisa dimaafkan. Sebab pada beberapa kasus saya terlalu streng misalnya, tapi setelah kita pelajari lebih lanjut, mereka punya alasan yang sebetulnya kita bisa meneteskan air mata. Apa misalnya ya? Ya, mahasiswa kita kalau mereka berada punya mobil, punya Honda.
Tapi bagi mereka yang tak punya, ini kan perkara menyedihkan. Apa sebab mereka terlambat? Nah, dari sinilah kita harus memaklumi, ya, jangan sebagai hakim kepada mahasiswa itu. Kita harus sebagai pendidik. Berarti Pak Usnu bukan dosen killer kata orang sekarang, enggak ya? Ya, tapi kalau nyangkut sudah ujian menyontek, kadang-kadang disebut killer juga saya. Ya. Jadi begini Pak Usnu, itu Pak Usnu datang ke Pekanbaru kerja. Ya. Menikah tahun 79. Sekarang proses keluarga bagaimana? Apakah anak ada di luar negeri atau di mana gitu kan gitu? Sebab ada juga anak-anak seniman yang hafiz Al-Quran, yang kuliah di Turki, yang dapat beasiswa di Saudi Arabia. Nah, sebagai seorang dosen, Pak Usnu bagaimana cara mendidik anak? Iya, ya tadi informasi ada anak-anak dosen yang kita segenerasi, anak-anak kita itu dapat belajar di luar negeri, sampai ke Polandia, sampai ke Australia dan sebagainya. Itu membanggakan lah ya, bahwa dari profesi seniman anak-anak kita bisa berhasil. Khusus diri saya sendiri sebetulnya juga sedang-sedang saja lah ya. Kalau melanjutkan sekolah anak-anak semua sudah rata-rata magister lah ya. Jadi semua tinggal di Pekanbaru Pak Usnu? Di Pekanbaru. Kemudian anak duanya perempuan. Anak dua cuma? Ya. Ya. Mengapa tak 3? Ya karena tak dapat. Oh gitu. Tapi begitu. Kalau memang 3 tak dapat, istri bisa dapat lagi gitu? Bisa. Bisa. Tinggal nawa itu aja lagi ada tak tuh. Ya. Coba. Jadi anak 2 itu kebetulan mereka sudah dapat mencari pekerjaan sampai ke Jakarta, sampai ke Solo, tak dapat. Tapi ketika ada peluang di Pekanbaru, dapat. Ya itulah akhirnya semua di Pekanbaru. Ya. Kalau tidak salah yang satu di Pemko atau di provinsi? Pemko. Di Pemko. Ya. Yang itu yang tua. Yang kedua. Yang kedua yang tua. Yang kedua itu di Dinas Lingkungan Hidup Kota. Nah, sekarang di Disnaker ya. Kota juga. Ya, kota juga. Yang pertama di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Ya. Yang satu itu statistik, yang kedua itu teknik lingkungan gitu. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi kita saya ingin tahu nih, sebagai seorang seniman, seorang ahli hukum, kalau di pengalaman saya di Eropa, menanya umur orang itu kan kurang etis. Ya, nanya umur, nanya asal-usul kadang-kadang, lagi anak, kan begitu. lagi istri. Ya, apalagi istri kan gitu. Tapi di sini, kan itulah sah saja. Saya bertanya. Itu yang pertama ditanya itu berapa anak? Kan gitu. Jadi sekarang kira-kira umur berapa Pak Usnu sekarang? Iya, dengan yang bertanya aku lebih tua sedikit ya, sudah hampir 70 lah, 70-an tahun, 72 tahun. 72 tahun. Ya, jadi ya alhamdulillah lah dapat umur begini rupa ya, berkat Allah SWT. Apa resepnya itu? Tentu punya resep supaya antara lain mungkin ya mungkin kita mensyukuri saja apa yang kita peroleh, dan kemudian kita mencari lagi agar kita dapat bersyukur lagi. Ya. Jadi banyak ragam, kita harus banyak bersyukur. Iya. Mungkin mudah-mudahan itulah yang membuat misalnya kesehatan naik. Ya. Kalau kesehatan naik, umur pun panjang, badan sehat, apa semua kan begitu. Dan bermanfaat ya, insya Allah lah. Kan begitu. Nah sekarang karya. Ya. Sudah berapa buku karya tunggal Pak Usnu? Kalau karya tunggal untuk puisi, saya cuma baru 4 karya. 4 karya, cukup banyak.
4 karya, dan yang terakhir tadi Ya. saya berikan pada Tok Tan, ini dia Lautan Taj Mahal ya. Lautan Taj Mahal ini dari puisi, judulnya Taj Mahal. Jadi karena antologi saya semuanya pakai kata-kata lautan, nah ini Lautan Taj Mahal. Ini Taj Mahal ini memang nampaknya kan ada foto nih. Iya. Foto Taj Mahal India. Betul. Ya? Memang pernah ke sana, ke India? Alhamdulillah saya ada 2 kali lah ke India. Ke Taj Mahalnya itu betul? Iya, ke Taj Mahalnya. Karena saya dibawa oleh pimpinan saya Pak Safrinaldi, ya waktu itu jadi dekan hukum. Beliau alumni Delhi University. Dia kangen lah ke India. Gitu. Lalu mengajak kami, ya kami pergi berempat. Nah, maka saya buat puisi Taj Mahal. Simbol dari kesetiaan seorang suami pada istrinya. Begitu. Kalau begitu tentu tidak berkeberatan salah satu buku ini awak bacakan puisi. Oh ya. Sekarang keberatan? Boleh. Apakah sekarang atau ada hal-hal yang lain? Kira-kira. Tadi soal buku ya. Kemudian untuk kalau yang antologi yang tidak sendiri, berdua dengan Farunas 2 kali. Lalu yang lain-lainnya itu bersama-sama kawan-kawan lain, baik sepekanbaru maupun se-Indonesia, maupun se-ASEAN. Ya, itu kan buku puisi. Buku puisi. Kalau yang buku ilmiah banyak. Buku ilmiah untuk yang sendiri juga sekitar baru 5 atau 6 buku yang sendiri ya, yang sendiri. Sedangkan yang antologi hukum ya mungkin sekitar 20-an lah ya. Begitu Tok Tan ya. Jadi ya betulnya belum terlalu banyak, apalagi kalau saya bandingkan dengan Profesor Jimli Asidiki, dia sudah 70 buku. Di tengah kesibukannya yang hebat masih bisa menciptakan buku. Itu yang saya masih harus banyak belajar ya. Oleh karena itu masa depan ini saya harus memproduksi paling tak 1 tahun 1 atau 2 buku harus saya terbitkan untuk bidang ilmu hukum atau politik atau lainnya lah, begitu Ustaz Tan. Oke, kalau gitu Pak Usnu, kami juga ingin melihat salah satu puisi yang akan dibacakan di buku Lautan Taj Mahal. Baik Tok Tan, saya terkesan sekali dengan lingkungan hidup ya, lingkungan hidup di Pekanbaru ini. Dan saya memimpikan suatu saat Pekanbaru menjadi kota yang ramah dengan lingkungan hidup. Saya bacakan mimpi saya tentang Sungai Sail ya. Sungai Sail dekat sini. Ya, dekat sini ya. Yang saya mimpikan itu suatu saat menjadi sungai yang masyhur untuk wisata. Wisata seperti Sungai Ren di Eropa. Atau Sungai Melaka atau lain sebagainya ya. Oke, saya bacakan ya. Yang ini tak panjang ya. Sungai Sail, kotaku. Kepada siapakah aku harus berterima kasih ketika hari ini kunikmati perjalanan sungai dengan taman-taman yang asri di kanan kiri sungai, dari jembatan Sail hingga pertemuan dengan Sungai Siak. Oh, betapa mempesonanya. Kepada laskar mana aku harus menyapa dan membawakan setangkai bunga mawar, pertanda terima kasihku ketika senja ini aku bersama para penyair 7 negeri dengan bangga menyajikan sungaiku yang harum dengan kelap-kelip sinar lampu, ditambah dengan rembulan yang malu-malu, menambah romantisme yang tak pernah padam. Seolah-olah aku mengulang masa-masa silamku ketika aku menyapa Sungai Melaka, Mekong, kanal-kanal Amsterdam, ataupun malam-malam yang gemuruh di Singapura. Pada siapakah aku harus berterima kasih? Tolong tunjukkan aku kepada siapa. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Puisinya sangat dalam dan sangat menyentuh. Mudah-mudahan Sungai Sail kita sesuai dengan mimpi Bung Husnu.
Alhamdulillah ya.